Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Rian Abdul Afif. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman semua buat ngobrolin satu topik yang seru banget dan pastinya relevan buat kita semua, yaitu membangun personal branding atau branding diri sendiri. Mungkin sebagian dari kita mikir, branding kan cuma buat produk atau perusahaan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuka sudut pandang baru bahwa kita sebagai individu juga butuh yang namanya branding. Di sini kita bakal bahas bareng-bareng apa itu personal branding, kenapa ini penting buat masa depan kita, dan gimana langkah praktis buat ngebangunnya tanpa harus jadi orang lain. Oke, yuk kita mulai. Kita masuk poin pertama. Apa sih sebenarnya personal branding itu? Simpelnya gini, personal branding itu adalah peta atau gambaran tentang siapa diri kita di mata orang lain. Ini mencakup keahlian kita, nilai-nilai yang kita pegang, pengalaman, sampai kepribadian kita. Saya pernah mendengar kutipan menarik dari Jeff Bezos, seorang pendiri Amazon, yaitu personal branding adalah apa yang orang lain katakan tentang kamu ketika kamu keluar dari ruangan. Jadi ini bukan sekedar pencitraan palsu ya, tapi gimana cara kita menyampaikan potensi terbaik yang benar-benar kita miliki ke dunia luar. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih ini penting banget? Di video ini saya akan jawab. Coba bayangin di dunia kerja atau organisasi saat ini, ada ribuan orang yang punya ijazah atau keahlian yang mirip sama kita. Terus, apa yang bikin kita beda? Ya, personal branding ini. Yang pertama, dalam karir personal branding bikin kita lebih menonjol. Atasan, klien, atau perekrut kerja bakal lebih mudah ingat dan percaya sama kita kalau tahu spesialisasi kita apa. Yang kedua, dalam kehidupan pribadi, ini membantu ngebangun rasa percaya diri dan memperluas jaringan. Orang-orang yang sefrekuensi bakal lebih gampang nemuin dan terhubung sama kita. Lalu, gimana cara memulainya? Ada beberapa elemen penting yang perlu kita racik. Yang pertama, autentisitas, atau bisa disebut jadilah diri sendiri. Jangan mencoba jadi orang lain. Branding yang kuat itu datang dari kejujuran sama potensi diri sendiri. Yang kedua, keahlian utama. Cari tahu apa passion atau keahlian terbaikmu. Apakah di bidang desain, coding, komunikasi, atau kepemimpinan. Yang terakhir, nilai dan karakter. Apakah kamu orang yang jujur, tepat waktu, kreatif, atau bekerja keras? Karakter ini yang bakal ngebentuk reputasimu. Nah, strategi konkretnya gini teman-teman. Pertama, kenali diri sendiri. Coba tanya ke diri sendiri atau teman dekat, saya ini dikenal sebagai orang yang seperti apa sih? Dari situ kita tahu poin awal kita. Kedua, konsistensi. Kalau kamu ingin dikenal sebagai seorang desainer grafis yang profesional, tunjukkan itu secara konsisten, baik dari karya, cara berkomunikasi, maupun penampilan. Yang terakhir atau yang ketiga, tentukan target audience. Kamu ingin dikenal oleh siapa? Apakah sesama mahasiswa, profesional industri, atau calon klien? Memiliki skill hebat itu bagus, tapi kalau nggak ada yang tahu, ya sayang banget kan. Makanya kita butuh yang namanya visibilitas atau keterlihatan. Cara mempromosikan diri tanpa terkesan pamer adalah aktif berkontribusi dalam diskusi atau proyek kelompok, rajin membagikan ilmu atau insight yang bermanfaat di media sosial seperti LinkedIn, Instagram, atau blog pribadi. Berani mengambil tanggung jawab baru saat ada kesempatan. Contoh sederhananya begini,
di LinkedIn daripada cuma menulis mahasiswa Universitas Amikom. Kamu bisa update portofolio proyek yang lagi kamu kerjakan atau nulis artikel singkat tentang opini kamu terkait tren teknologi terbaru di tempat kerja atau kampus. Saat rapat, jangan cuma diam. Sampaikan ide atau solusi dari sudut pandang keahlianmu. Itu cara elegan buat nunjukin kalau kamu punya value. Tentu saja proses ini nggak selalu mulus. Tantangan yang paling sering muncul biasanya yang pertama rasa takut dinilai pencitraan, yang kedua imposter syndrome, yaitu perasaan merasa diri sendiri belum cukup ahli atau takut ketahuan pura-pura, yang ketiga konsistensi yang luntur atau bisa disebut semangat di awal tapi kendor di tengah jalan. Tenang, semua itu ada solusinya. Ubah mindset kalian. Niatkan promosi diri untuk berbagi manfaat, bukan untuk pamer. Kalau niatnya berbagi insight, rasa canggung itu bakal hilang. Mulai dari hal kecil, gak usah tunggu jadi expert tingkat dunia dulu baru berani sharing. Bagikan apa yang sedang kamu pelajari hari ini. Tenang, semua itu ada solusinya. Yang pertama, ubah mindset. Niatkan promosi diri untuk berbagi manfaat, bukan untuk pamer. Kalau niatnya berbagi insight, ya rasa canggung itu bakal hilang. Mulai dulu dari hal kecil, gak usah tunggu jadi expert tingkat dunia dulu baru berani sharing. Bagikan apa yang sedang kamu pelajari hari ini. Terus fokus pada proses, bukan hasil instan. Personal branding itu maraton, bukan lari cepat. Perlu waktu dan konsistensi. Oke, sebagai penutup, ingatlah bahwa dunia gak akan tahu seberapa hebat potensi kamu kalau kamu gak memberitahu mereka. Mulai aja dulu dari hal yang kecil. Rapikan profil media sosialmu, bagikan hal positif yang kamu pelajari, dan konsistenlah. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.